warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Masih semangat? Masih semangat? Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran Al-Quran hadis. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa dipahami. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan untuk anak semua membuka buku LKS-nya dan buku tulisnya. Alat tulis yang perlu dipersiapkan. Sebelum kita berlanjut kepada pembahasan selanjutnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Kalian minggu kemarin sudah belajar tentang apa? Sudah belajar tentang apa? Hadis apa itu? Hadis riwayat Bukhari dari siapa? Dari Hakim bin Hizam. kitab Hakim Hakim bin Hizam. Hizam. Nah, dari hadis tersebut kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan? Dari hadis tersebut kira-kira apa yang kalian pahami tentang hadis tersebut? Menjelaskan tentang apa? Tentang bersedekah. Kira-kira siapa di sini yang suka bersedekah? Bersedekah bentuk apa nih? Uang. Selain uang? Makanan. Kemudian? Minuman. Nah, jadi bersedekah itu tidak hanya bentuk materi, bentuk yang lain pun bisa. Pada pagi hari ini kita akan mengulas kembali tentang hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam. Dalam pembelajaran hari ini, setelah Ibu menjelaskan hadis tersebut, kita akan dilanjutkan dengan permainan. Permainan ini yaitu talking stick. Nanti Ibu memberikan suatu benda yang berbentuk stick diiringi dengan sebuah lagu. Ketika lagu ini berhenti dan mengenai salah satu dari kalian, maka orang tersebut harus menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi Ibu harapkan pembelajaran hari ini bisa diikuti dengan baik, dipahami agar kalian bisa menjawab dengan benar. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Cukup? Sampai sini penjelasannya sudah jelas? Jelas ya? Nah, berarti kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Sebelum itu kita baca hadisnya bareng-bareng. Lihat LKS-nya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wa khairus shadaqati an dhahri wa man yastaghfir yuhibbullah wa man yastaghni. Silakan baca artinya. Dari kitab beliau bersabda, sudah bisa ditangkap makna dari hadis tersebut. Sudah. Apa itu? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, jadi hadis tersebut menjelaskan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya adalah kita dapat memberi sesuatu hal yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi tangan kita itu akan lebih baik memberi daripada harus menerima yang keadaan tangannya itu di bawah. Nah, kemudian sedekah memiliki arti bahwa ada yang mengatakan sedekah ini bermakna dengan infak. Sedekah itu bisa berbentuk materi dan bisa berbentuk non materi. Bedanya dengan infak itu hanya berbentuk materi saja. Nah, bersedekah ini ada hukumnya, ada dua bentuk. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa bentuknya ada yang materi dan ada yang non materi. Nah, dari yang materi ini ada yang sifatnya wajib dan ada juga yang sifatnya sunnah. Kalau misalkan sifatnya wajib itu zakat fitrah dan zakat mal. Tahu zakat mal itu apa? Kenapa? Ya, zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau oleh lembaga. Nah, kemudian yang sunnah ini, zakat materi yang sunnah ini itu sedekah jariyah. Kemudian sedekah yang non materi atau non fisik itu bisa dari ucapan kita atau dari perbuatan badan kita. Kalau misalkan dari ucapan bisa berbentuk tasbih, tahmid, tahlil, itu dari ucapan. Nah, kalau misalkan dari perlakuan badan kita itu bisa berbentuk senyuman, itu termasuk kepada sedekah. Terus menolong seseorang atau kita memindahkan, misalkan di jalan kita nemu ranting atau hal-hal yang membahayakan orang lain, kita pindahkan barang itu ke pinggir jalan, itu sudah termasuk kepada sedekah. Kemudian coba lihat LKS-nya. Ada pengertian sedekah menurut Yusuf Qaradawi, Ibnu Qayyim, sama Imam Al-Ghazali. Kalau misalkan sedekah menurut Yusuf Qaradawi, apa itu sedekah? Pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain, terutama kepada orang miskin, terutama pada orang tidak yang mendapatkan sedekah yang tidak disebutkan baik dari miskin jumlah maupun waktunya. Nah, jadi sedekah menurut Yusuf Qaradawi, sedekah yang dilakukan atau pemberian yang dilakukan secara sukarela. Jadi tanpa memikir panjang, ya udah berikan
kedua, manusia yang tidak tahu tapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. yang ketiga, Manusia yang tahu tapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. yang keempat. Manusia yang tahu dan tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, bagaimana itu? Keempat makna itu bagaimana? Ada yang paham? Manusia yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi manusia yang benar-benar tidak tahu. Yang kedua, manusia yang tidak tahu tapi tahu bahwa dirinya tahu. Tidak tahu. Jadi manusia itu tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi memahami kalau misalkan dirinya itu benar-benar tidak tahu. Yang pertama itu manusia yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Bisa dikatakan sebagai dia buta ya, karena dia benar-benar tidak tahu. Yang kedua, manusia yang tidak tahu apa, tidak tahu tapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Manusia itu tidak tahu tapi tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Jadi dia So tahu. ada tahu misalkan dirinya itu tidak tahu. So tahu, so Yang pintar. ketiga, manusia yang tahu tapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya tahu. tidak menyadari kemampuannya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, yang keempat, manusia yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Jadi memang benar-benar dia tahu. Ketika seseorang itu sudah mencapai makom yang keempat, tingkatan yang keempat itu, yang manusia tahu bahwa dirinya tahu, dia termasuk kepada orang yang baik dan nantinya akan gemar untuk bersedekah. Jadi ketika manusia, menurut Imam Al-Ghazali, ketika manusia sudah mencapai tingkatan yang keempat, maka dia akan gemar untuk bersedekah. Kemudian dari hadis itu ada 4 kalimat yang bermanfaat untuk diri kita. Yang pertama apa? Silahkan balik lagi ke halaman sebelumnya. Ada 4 kalimat yang bermanfaat untuk diri kita. Yang pertama adalah barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka akan dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, barang siapa merasa cukup, maka Allah akan mencukupkan. Yang pertama adalah Allah akan menjaga kehormatan kita kalau misalkan kita menjaga kehormatan kita juga, menjaga diri kita. Yang kedua, Allah akan mencukupkan kehidupan kita kalau misalkan kita merasa cukup. Kalau walaupun misalkan kita merasa tidak cukup, maksudnya masih kekurangan uang, masih kekurangan ilmu, tapi kita merasa untuk cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, adalah Barang siapa yang mampu menjadikan barang siapa yang bersabar, maka Allah akan menjadikannya kepada golongan orang yang bersabar. Kemudian yang keempat, nah jadi yang keempat ini, ketika Allah memberikan kesabaran untuk hambanya,
Jadi sedekah menurut Yusuf Qaradawi apa? Sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, yang berkekuatan terlupa yang tidak dengan baik dari jumlah maupun waktunya. Nah, kesimpulannya adalah sedekah menurut Yusuf Qaradawi, pengertian sedekah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela. Udah gitu aja, kalian paham itu, pemberian yang dilakukan secara sukarela. Nah, kemudian menurut Ibnu Qayyim, Sedekah itu bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana sekalipun pelakunya orang yang fajir atau pendosa, zalim atau bahkan orang kafir, karena Allah akan menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantaraan sedekah tersebut. nah kesimpulannya sedekah menurut Ibnu Qayyim adalah sesuatu yang dapat mencegah berbagai bencana. Udah, kalian pahami itu aja. Sedekah itu bisa mencegah berbagai macam bencana. Nah, sedekah itu baik dilakukan oleh seorang yang zalim, seorang kafir, ataupun pendosa sekalipun, ketika ia melakukan sedekah itu bisa mencegah berbagai macam bencana. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, sedekah adalah, kesimpulannya nih, Ibu berikan kesimpulan. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, ketika seseorang itu sudah mencapai makom keempat, tingkatan keempat, yang manusia itu tahu bahwa dirinya tahu, maka dia termasuk kepada orang yang baik dan nantinya beriman untuk bersedekah. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Kemudian diingat kembali, sedekah itu ada dua bentuk. Yang pertama secara materi, yang kedua secara non material. Nah, yang bentuk materi ini ada dua macam. Yang pertama sifatnya wajib, yang kedua sifatnya sunnah. Yang wajib apa? Zakat fitrah dan zakat. Yang sifatnya sunnah, ya, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua yaitu sedekah non material. Apa aja? Ucapan contohnya? Ya, berzikir. Terus apa lagi? Berzikir itu tahmid, tahlil. Terus yang dilakukan oleh badan kita apa? Senyum. Terus membantu orang lain. Kemudian mencegah kemungkaran. Jadi sampai sini paham? Ada tiga pendapat. Yang pertama dari Yusuf Qaradawi, yang kedua Ibnu Qayyim, yang ketiga Imam Al-Ghazali. Kemudian sedekah ada berapa bentuk? Ada dua. Yang pertama materi, yang kedua kalau misalkan yang materi sifatnya wajib dan sunnah. Kemudian kalau yang non materi bentuknya ucapan dan perbuatan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah siap lanjut untuk permainan? Kita buat kesepakatan ya. Kita buat kesepakatan. Kalau misalkan orang itu nggak bisa jawab harus diapain? Jangan joget deh, yang lebih mengena untuk pelajaran.
Ya, jadi 30. Berarti kesepakatan ya, kalau misalkan nggak bisa jawab, maju ke depan, kemudian membaca surah ya. Mau lagu apa? Jangan yang lama, jangan yang panjang. Balonku. Tapi jangan dilama-lamain ya. Kalau misalkan dikasih udah kasih aja, jangan dibercandain dulu. Siap? Siap ya? Berdoa biar gak kena. Jalannya ke samping ya, ke samping dengan ke belakang. Kita mulai dengan membaca basmalah. Balonku. Sebaik lagi. Ayo nyanyi. Merah, muda, dan biru. Belum. Sudah sampai mana? Oke. Siap jawab pertanyaan ya. Dengarkan soalnya. Dengarkan, yang lainnya juga dengarkan. Sedekah menurut Ibnu Qayyim adalah, silakan siapa? Kamu? Ayo jawab. Sedekah menurut Ibnu Qayyim apa? Tahu Pak? Nggak tahu. Maju ke depan. Ayo maju ke depan. Siap untuk lanjut? Spidol dari belakang ya. Sekarang cicak-cicak. 1, 2, 3. Oke, siapa? Pegang spidolnya. Siap-siap, pertanyaannya. Semuanya dengarkan. Empat kalimat yang bermanfaat untuk diri kita yang ada di hadis tersebut apa? 4 kalimat yang bermanfaat untuk diri kita. Sabar ya, sabar. Tadi 4 kalimat Yang bermanfaat untuk diri kita yang terdapat dalam hadis tersebut. sabar, bisa apa ya?
Nah, kata Sherly, 4 kalimat itu mengandung tentang sabar dan menjauhi dari bencana, jauh dari bencana. Kira-kira jawabannya betul apa enggak? Salah? Siapa yang mau membenarkan? Enggak. Ayo. Tadi yang jawab salah. Siapa yang jawab salah? Kalau kita merasa cukup, nanti bakal diberi kecukupan sama Allah. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jika kita menjaga kehormatan kita, maka Allah juga akan menjaga kita. Sabar. Siapa yang mau melengkapi? 2 lagi nih. Siapa? Siapa? Merasa cukup udah, menjaga kehormatan udah, tinggal 2 lagi nih. Menjaga kehormatan udah, kecukupan udah, tinggal 2 lagi nih tentang sabar. Satu lagi apa nih? Kalimat terakhir. Kalimat terakhir. Bersabar akan Kalimat terakhir. Sabar merupakan. Kalimat terakhir, sabar merupakan anugerah dan sebuah pertolongan. Jadi ada 4 kalimat. Yang pertama yaitu barang siapa yang menjaga kehormatannya maka akan dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barang siapa yang merasa cukup maka akan dicukupkan oleh Allah. Yang ketiga, barang siapa yang bersabar maka akan diberikan kesabaran oleh Allah. Yang keempat nih, sabar merupakan anugerah dan pertolongan dari pihak. Siapa dari siapa? Oke, kamu anak-anak teman. Siap-siap lanjut ke balonku. 1, 2, 3. Pertanyaannya, kalau misalkan kamu nggak bisa jawab, tunjuk aja temennya biar bantu. Yang lain juga berarti siap-siap ya. Sedekah terbagi menjadi 2 bentuk. Sebutkan
Sedekah terbagi menjadi dua bentuk. Apa saja itu? Itu kameranya banyak banget. Malu saya, Bu. Kalau misalkan yang ditunjuk sama dia gak bisa jawab juga, tiga-tiganya maju ke depan. Dua-duanya kali. Zakat terbagi atas dua, yaitu materi dan non-materi. Yang materi itu termasuk zakat mal dan zakat fitrah wajib. Yang sunnah itu zakat jariyah. Yang non-materi itu sedekah seperti ucapan, senyum, perbuatan. Jawabannya benar kan? Benar. Video dari siapa? Kita lanjut. Ingat ya. 1, 2, 3. Cicak, cicak, dirim, dirim. Hampir cari lagi aja. Siap-siap. Sur, Pertanyaannya, Suryadi. Sur. maksud dari hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Apa maksud dari hadis tersebut? Menjelaskan tentang apa? Maksudnya memberi itu lebih baik daripada menerima. Yang lain dengarkan, Ayo, yang lain dengarkan. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya itu memberi lebih baik daripada meminta, menerima. Nah, jadi kata Suryadi, maksud dari hadis tersebut adalah tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Maksudnya adalah memberi lebih baik daripada Menerima. menerima. Benar nggak jawabannya? Benar? Video tadi? Oke. Lanjut. Balengku. 1, 2, 3.
manusiawi adalah perbuatan atau pemberian yang dilakukan secara sukarela kepada orang lain. Jawabannya betul? Betul. Oke. Coba ada yang salah kasihan nih, gak ada temannya. Cari temannya, biar dia ada yang teman ini. Tadi kan ini salah. Ayo, kita mulai. Sekarang ada siapa? Sekarang ketentuannya, yang salah betul-betul maju ke depan ya. Tidak ada bantuan teman lagi. Kita mulai. Balonku, 1, 2, 3. Cepetan dong, cepetan. Semangat dong. Tepuk tangan saya dingin, saya takut. Alia. Siapa teman-teman? Siap ya pertanyaannya. Coba jelaskan. Pertanyaannya masih sama. Coba jelaskan maksud dari hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Jadi menurut Kamila, hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Diibaratkan kita memberikan sesuatu yang diberikan kepada orang membutuhkan, dan hal ini berkaitan dengan bersedekah. Apa jawabannya benar? Benar? Oke, lanjut. Cicak-cicak, 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam Sana ke belakang. datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Kejauhan ya. Oke. Ini menurut kamu ya. Kira-kira pelajaran apa yang kamu dapatkan sesudah mempelajari hadis ini? Ini menurut kamu aja. Menurutmu, menurut kamu nih, kira-kira pelajaran apa yang kita semua dapatkan setelah mempelajari hadis ini?
Nggak tahu? Oke, maju ke depan. Berarti sekitar dari kamu. Lanjut, cicak-cicak. 1, 2, 3. Ulang lagi berarti. 1, 2, 3. Soalnya sama. Menurut kamu, kira-kira pelajaran apa yang kita dapatkan setelah mempelajari hari ini? Jadi menurut Aska, pelajaran yang kita dapatkan setelah mempelajari hadis ini adalah Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya menerima lebih baik daripada meminta. Memberi daripada meminta. Sedekah adalah yang dilakukan untuk memberi kecukupan kepada orang yang mampu. Dan menghargai sesama orang. Oke, jadi pelajaran yang kita dapatkan setelah mempelajari hadis ini itu menurut masing-masing ya. Contohnya itu kita termotivasi untuk memberi, bukan untuk meminta. Nah, terus kita juga diajarkan untuk gemar bersedekah. Jadi itu menurut kalian aja kira-kira pelajaran apa yang kalian dapatkan untuk diri kita sendiri. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Sudah paham? Yakin sudah paham? Oke, silakan kalian untuk LKS-nya. Silakan rapikan bukunya. Silakan rapikan bukunya. Dirapikan. Sesuai kesepakatan awal yang di depan, kita berikan hukuman untuk membacakan surat. Kira-kira berapa? 30 aja, 30. Al-Baqarah. Al-Baqarah ya.
Semuanya dengarkan ya, kira-kira benar apa enggak nih suratnya? Kencengin deh, kencengin, nggak kedengeran. Kedengeran nggak? Yang lainnya? Kira-kira yang satu lagi surat apa? Nggak apa ternyata. Albaina siapa? Apalagi namanya? Jangan. Al-Fatihah. Alfil. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna wal kautsar. Inna a'tayna wal kautsar. Bukan. Benar suratnya? Silakan duduk. Silakan kalian duduknya yang rapi. Alhamdulillah, pada pembelajaran hari ini kita sudah menyelesaikan bab 3. Nah, Ibu harap kalian mengulang kembali apa yang sudah diajarkan, baik itu oleh saya pribadi ataupun Bu Titin. Karena pelajaran yang kalian pelajari atau yang kalian pahami, kalian dapat menjawab soal-soal yang nantinya akan
Berdoa selesai. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Wassalamualaikum